Baik, berikutnya adalah pembicara kedua, Profesor Dr. Syahril Pasaribu, DTMH, Master of Science CTM, spesialis anak konsultan, di mana pada kesempatan ini Prof. Syahril akan menyampaikan presentasi mengenai malaria in children. Silakan kepada Prof. Syahril untuk menyampaikan presentasinya selama 20 menit ke depan, Prof. Waktu dan kanal dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada Dr. Ari yang sudah menjadi moderator pada hari ini, jadi saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah mengajak saya untuk menyampaikan makalah pada siang ini, yaitu dengan judul Malaria pada Anak. Slide. Sampai saat ini, malaria masih merupakan ancaman terhadap status kesehatan masyarakat, terutama yang berada di daerah yang hidup terpencil dan juga disebabkan oleh tingginya mobilitas penduduk. Bro, maaf, belum share screen, bro. Slide-nya. Belum? Oh ya, sorry. Sudah, dokter. Sudah, oke. Share screen dari panitia, dokter. Panitia. Iya, dokter. Ya. Silakan, bro. Lanjutkan. Ya. Salah satu tantangan yang terbesar pada saat ini adalah dalam upaya pengobatan malaria, di mana efikasi obat yang menurun, adanya resistensi terhadap kloroquine. Sejak tahun 2004, obat pilihan utama untuk malaria adalah ACT, yaitu artemisinin combination therapy, karena mempunyai efek terapeutik yang lebih baik dan untuk meningkatkan mutu pengobatan malaria yang sudah resisten terhadap kloroquine. Slide. Lanjut. Penyakit malaria disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang menggigit pada malam hari. Ada beberapa keistimewaan nyamuk Anopheles ini. Yang pertama adalah dia menggigitnya hanya pada malam hari, berbeda dengan nyamuk-nyamuk yang lain, ada yang siang, ada yang siang dan malam. Kemudian juga nyamuk ini bisa terbang sejauh 5 km tanpa berhenti. Ketiga, dia bisa pada ketinggian sampai 5.000 meter di Bolivia. Dan penelitian kami Tanah Karo menunjukkan bahwa nyamuk ini bisa hidup pada ketinggian 1.500 meter. Kita mengenal ada 5 spesies Plasmodium yang dapat menginfeksi manusia, yaitu adalah Plasmodium falciparum, menyebabkan malaria tropicana, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malaria, dan terakhir adalah Plasmodium knowlesi. Plasmodium ini yang banyak Indonesia adalah terkenal ada 20 spesies Plasmodium yang bisa menularkan penyakit malaria. Tapi yang terbanyak adalah Anopheles sindaicus, Anopheles maculatus, dan Balabacensis. Yang sering ditemukan di Indonesia adalah Plasmodium falciparum dan Plasmodium vivax, sedangkan yang lainnya itu jarang. Plasmodium malaria dapat ditemukan di Papua bagian timur dan Sumatera Utara, Plasmodium ovale di Papua dan Flores Barat, sedangkan Plasmodium knowlesi dilaporkan yang pertama sekali Kalimantan Selatan pada tahun 2004, kemudian dari Kalimantan Tengah, Nagro, Aceh Darussalam, dan terakhir dari Sumatera Utara. Dan Plasmodium knowlesi kita sudah mengenal, yaitu ada di 9 negara di Asia Tenggara. Nah, selanjutnya kalau kita melihat bahwa pada situasi malaria pada saat ini ada. Jadi kita tahu bahwa sejak zaman penjajahan Belanda, yaitu pada tahun 1600-an, bahwa pemerintah Hindia Belanda telah meramalkan bahwa malaria akan menjadi problem yang besar di Indonesia, yaitu pada tahun 1600-an. Kemudian pada tahun 1924, pemerintah Hindia Belanda membuat satu program untuk membatas malaria, yaitu dengan membuat irigasi yang baru, kemudian juga ada dengan edukasi kepada masyarakat, vektor kontrol, kemudian diagnosis dan transmisi, di mana tujuannya untuk menurunkan breeding places daripada nyamuk malaria. Nah, setelah zaman kemerdekaan, pada tahun 1945, malaria kontrol dan eliminasi Indonesia dibagi atas beberapa periode. Yaitu pertama, antara tahun 1945 sampai 59, malaria kontrol aktivitasnya adalah dengan memberikan suatu DDT spray pada masyarakat, pada rumah-rumah. Kemudian pada tahun 59,
kita membuat satu program namanya KOPEM, yaitu Komando Pemberantasan Malaria yang berlanjut sampai tahun 1966. Tetapi oleh karena ketiadaan dana, maka program ini gagal, dan pada tahun 68 KOPEM dibubarkan dan program ini diintegrasikan ke dalam P3M di Departemen Kesehatan. Nah, sejak itu barulah berkembang pemberantasan dengan lebih baik lagi. Dan kita tahu bahwa belum sampai, ulang lagi. Ya, kita tahu bahwa kita punya program yaitu planning untuk malaria eliminasi sampai tahun 2030. Diharapkan bahwa pada tahun 2023 akan terbit sertifikasi regional untuk Jawa dan Bali. Pada tahun 2025 yaitu adalah untuk sertifikasi regional untuk Sumatera, kemudian untuk NTB dan juga ya, yaitu pada tahun 2027 direncanakan sertifikasi regional untuk Kalimantan dan Maluku Utara. Pada tahun 2028 sertifikasi untuk Maluku dan NTT, dan yang terakhir nanti ada pada tahun 2029 sertifikasi regional untuk Papua dan Papua Barat. Dan diharapkan bahwa pada tahun 2030 insya Allah kita sudah bebas daripada malaria. Slide. Demam merupakan gejala utama daripada penyakit malaria. Pada permulaan sakit dapat dijumpai demam yang tidak teratur. Ada yang khas pada demam pada malaria, itu demam yang paroksismal, yaitu dahulu ada stadium dingin, demam tinggi, dan kemudian berkeringat banyak. Periode demam tergantung pada jenis malarianya. Kita melihat misalnya pada malaria falciparum, periode demamnya adalah tidak teratur dan bahkan kontinu. Dan pada Vivax dan Ovale biasanya bebas demam 2 hari, pada malaria bebas demam 3 hari, kemudian pada Knowlesi sama dengan falciparum. Pada orang yang tinggal di daerah endemik dan pada anak, gejala tidak spesifik sering ditemukan. Jika tidak ditangani dengan baik, akan menjadi malaria yang berat dan menyebabkan kematian. Slide. Nah, ini ada beberapa gejala dari malaria, seperti adanya sakit kepala, demam, nyeri otot, nyeri punggung, kemudian menggigil, keringat, batuk kering, pembesaran limpa, nausea, muntah, dan kemudian juga dalam diare. Oleh karena itu, pada setiap penderita dengan keluhan demam atau riwayat demam, harus selalu ditanyakan apakah ada riwayat kunjungan ke daerah endemis malaria. Lanjut. Nah, ini adalah gambaran daripada penelitian di Sorong, di mengenai malaria. Mereka menemukan berbagai macam gejala antara Vivax dan falciparum juga endemis. Ternyata gejala yang utama itu adalah demam, kemudian adalah anemia, kemudian juga adalah mialgia, dan juga adalah nausea. Ini yang paling umum ditemukan. Lanjut. Bagaimana mendiagnosa malaria? Pendiagnosa malaria adalah pertama dengan anamnesis yang akurat, yaitu adanya demam, menggigil, berkeringat, sakit kepala, mual, muntah, diare, nyeri otot, dan pegal-pegal. Atau pernah menderita malaria dan riwayat minum obat malaria, atau pernah berkunjung ke daerah malaria, atau ada riwayat pernah tinggal di daerah endemis malaria. Pada penyakit fisik, kita lihat suhu oksidat di atas 37,5 derajat Celcius, anak terlihat pucat, ada sklera icterik, splenomegali, dan hepatomegali. Dan yang paling penting adalah diagnosa laboratorium, di mana kita lakukan secara mikroskopis dengan darah tebal dan tipis, dan juga dengan RDT. Lanjut. Nah, selain malaria tanpa komplikasi tadi, kita juga mengenal beberapa malaria yang disebut adalah malaria yang berat. Pada anak-anak, yang sering kita jumpai pada malaria berat itu adalah yang gangguan kesadaran, seperti cerebral malaria, atau prostration, kelemahan otot-otot, kejang yang berulang, kemudian asidosis metabolik dan residu stres, kemudian juga adalah anemia, dan kemudian juga adalah hipoglikemia,
dan hiperparasitemia dan hiperlaktatemia. Ini yang sering dijumpai pada anak-anak dibandingkan pada dewasa. Lanjut. Nah, pengobatan malaria tanpa komplikasi. Saat ini pengobatan malaria sangat bergantung kepada tipe daripada malarianya. Jadi masing-masing malaria siklus hidup yang berbeda pada plasmodiumnya. Kita lihat pada plasmodium misalnya falciparum, malariae maupun daripada knowlesi tidak mempunyai fase hipnose, yaitu fase yang dormen di hati. Sedangkan Vivax ovale mempunyai fase dormen di hati, sehingga bahwa tidak seluruhnya nanti akan parasitnya juga ke dalam darah, tapi bertahap dan simpan dalam hati, berkembang biak dalam hati. Fase hipnozoid adalah fase dormen yang sangat membutuhkan pengobatan dengan memakai primaquine dalam waktu yang lama. Lanjut. Dan kita sebenarnya sudah mempunyai buku, yaitu mengenai tata laksana kasus malaria dari Badan Kesehatan pada tahun 2019. Buku ini sangat baik sekali dan cukup dipakai untuk dapat tata laksana malaria di Indonesia. Lanjut. Nah, kita lihat apakah obat yang utama untuk malaria pada sini adalah DHP, yaitu dihidroartemisinin piperacin. Dan setiap pasien malaria selalu diobati dan apapun jenisnya selalu diberikan DHP. Dan tergantung daripada apakah ada fase hipnozoid diberikan primaquine. Misalnya pada falciparum dan malaria knowlesi, kita ambil DHP dia dengan primaquine 0,25 mg per kilo satu kali saja. Tujuannya apa? Untuk membunuh gametosit. Sedangkan lanjut. Sedangkan pada Vivax dan pada ovale, kita ambilkan DHP dan juga primaquine selama 14 hari dengan dosis 0,25 mg per kilogram per hari. Dan kalau timbul relaps, maka primaquine-nya dirubah menjadi 0,5 mg per kilo per hari selama 14 hari. Lanjut. Pengobatan malaria tanpa komplikasi dengan DHP dan primaquine oral yang bertujuan adalah untuk mencegah resistensi dan juga untuk meningkatkan aktivitas daripada pengobatan. Primaquine tidak boleh diberikan pada bayi di bawah 6 bulan atau ibu-ibu hamil. Sedangkan pada penderita defisiensi enzim G6PD, maka diberikan adalah dengan cara memberikan 0,75 mg per kilo per minggu selama 8 minggu, artinya diberikan sekali seminggu selama 8 minggu. Lanjut. Sedangkan pada yang malaria berat, pengobatannya adalah hanya dengan dua macam. Yang pertama, yang utama adalah dengan artesunate intravena. Yang kedua dengan artemeter intramuskular. Di mana artemeter ini diberikan loading 3,2 mg per kilo, dilanjutkan dengan maintenance 1,6 mg per kilo pada jam ke-12 dan 24, lebih kurang 24 jam sebelum digantikan ke oral DHP apabila penderita sudah bisa makan dan minum. Lanjut. Semua penderita malaria berat harus dirawat di rumah sakit. Artesunate diberikan secara intravena dengan 2,4 mg per kilo sebanyak 3 kali pada jam 0, jam 12, jam 24 pada hari pertama, dan kemudian 2,4 mg per kilo per 24 jam pada hari selanjutnya sampai penderita bisa minum oral. Setelah bisa minum secara oral, dilanjutkan dengan DHP selama 3 hari. Artemeternya diberikan jika obat artesunate tidak ada dan diberikan secara intramuskular. Pemantauan pengobatan yaitu pada hari ketiga, ke-7, 14, 21, 28 pada rawat jalan, dan kalau rawat inap diperiksa setiap hari sampai negatif, kemudian dilanjutkan pada hari ketiga, 7, 14, 21, dan 28, dan kemudian pasien dianggap sembuh. Akhirnya, kesimpulan daripada makalah saya pada pagi ini adalah malaria masih tetap merupakan penyakit infeksi yang utama di Indonesia. Diperlukan diagnosis yang tepat, karena gejalanya mirip dengan penyakit infeksi yang lain. Pengobatan yang tepat sangat menentukan hasil yang diharapkan. Tindakan pencegahan seperti kewaspadaan terhadap risiko malaria, mencegah gigitan, obat profilaksis, dan diagnosis dan pengobatan sangat perlu dilaksanakan. Terima kasih atas perhatian.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.